sangat penting sampai yang tidak penting, informasi yang kita butuhkan sampai yang tidak kita butuhkan, informasi yang memiliki kredibilitas tinggi sampai informasi-informasi sampah yang hoax, itu setiap hari dibombardirkan kepada kita semua. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sepanjang tahun kita menerima informasi itu. Nah, ini bisa menjadi masalah ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk memfilter itu. Karena informasi-informasi yang tidak bagus, yang salah, yang sampah, yang hoax, ketika itu dibombardirkan, ya, menginformasi kita setiap hari, itu bisa menjadi sebuah kebenaran di dalam alam bawah sadar kita. Karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami mekanisme berpikir, pola pikir, paradigma, untuk memfilter semua itu supaya informasi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks ini, kita akan melakukan kajian-kajian seputar paradigma beragama dan paradigma sains untuk mendapatkan pola pikir, mekanisme berpikir, kerangka berpikir yang baik. Supaya jangan sampai ternyata berita-berita tentang agama dan sains itu ternyata yang kita terima adalah hal-hal yang keliru. Yang salah, yang tidak bermanfaat, dan justru membawa mudarat pada kehidupan kita. Oke, saudara dan saudari sekalian, kita mulai dengan memahami paradigma agama. Apakah paradigma itu? Paradigma adalah pola pikir. Paradigma adalah kerangka berpikir di dalam memahami sesuatu sehingga kita bisa menyimpulkannya dengan baik, ya, memperoleh kesimpulan yang baik sesuai dengan tujuan yang sebenarnya dari informasi itu. Oke, di dalam beragama itu ada 5 paradigma yang harus kita fahamkan. Yang pertama, beragama itu harus merujuk kepada kitab suci. Tanpa kitab suci, maka tidak ada agama. Jadi agama kaitannya adalah dengan kitab suci. Nah, di dalam Islam, maka kitab suci itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi seluruh pemahaman kita tentang agama ini harus ada rujukannya di dalam kitab suci. Kalau nggak ada rujukannya di dalam kitab suci, maka itu harus kita pertimbangkan, kita diskusikan kembali, ya, apakah ini benar ataukah tidak. Tidak bisa tidak, karena Al-Quran sendirilah yang mengajarkan kepada kita bahwa seluruh ajaran di dalam Islam ini harus bersumber kepada sumber primernya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka kajian kita kali ini akan mengambil sebanyak-banyaknya rujukan itu dari rujukan primer, yaitu dari dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Saudara-saudari sekalian, Al-Quran yang menggambarkan bahwa Allah telah menurunkan bukti kebenaran dan cahaya dalam kehidupan manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran Al-Karim. Karena ini nanti kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kita akan mendapatkan gambaran bahwa orang-orang yang ingkar, yang jahat, yang tersesat, itu disamakan dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Sedangkan orang yang dapat petunjuk adalah orang-orang yang memperoleh cahaya. Orang kafir, orang jahat, orang tersesat, dia tidak bisa melihat realitas kehidupan ini dengan jernih seperti orang berada dalam kegelapan.
Tetapi orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu melihat jalan ini dengan terang. Ya, jadi poin 1, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa memang petunjuk kehidupan itu harus diambil dari dalam kitab suci yang akan memberikan cahaya pada jalan kehidupan kita. 1. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini memberikan jaminan bahwa pelajaran tentang keagamaan, tentang keislaman, ya, proses menuju kepada Allah dalam beragama ini, itu memang pelajaran intinya ada di dalam kitab suci, dan kitab suci ini dijamin oleh Allah kebenarannya. Oke, jadi ini poin yang pertama. Saya cukupkan di sini dulu ya sebagai poin untuk memberikan gambaran tentang paradigma beragama, bahwa yang nomor 1 beragama itu harus merujuk kepada kitab suci. Kalau mau dikaji lebih jauh ini memang akan ya bisa jadi satu sesi tersendiri. Tetapi kita di kesempatan kali ini bicara poin-poin ya di permukaan untuk mendapatkan guidance. Nanti selebihnya akan kita kaji atau kita diskusikan baik di akhir perkuliahan ini maupun di perkuliahan yang lain, ya, di waktu yang lain. Jadi paradigma beragama 1 adalah merujuk kepada kitab suci. Yang kedua adalah merujuk kepada otoritas atau sumber yang otoritatif. Siapa yang mengajarkan itu? Ya tentu saja kitab suci. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Saudara-saudari sekalian, ayat ini memberikan guidance kepada kita di dalam memahami Al-Quran atau di dalam memahami agama ini. Ada sumber otoritatif yang harus kita ikuti. Yang menurut ayat ini adalah, yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada 3. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Artinya merujuk kepada firman-firman Allah. Dalam konteks ini adalah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, merujuk kepada Rasulullah. Dalam konteks ini adalah sunnah-sunnah Nabi. Karena Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan Allah, ya, diberi wahyu dan kemudian diterjemahkan dalam kehidupan beliau dalam bentuk keteladanan-keteladanan yang kita kenal sebagai sunnah. 2. Yang ketiga, selain Allah dan Rasul, Al-Quran mengajarkan taatlah juga kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulil amri selama ini difahami sebagai penguasa. Ya. Tetapi sebetulnya ulil amri itu, amr itu selain bermakna perintah, juga bermakna urusan. Jadi ulil amri itu sesungguhnya adalah orang-orang yang pakar di bidangnya masing-masing. Jadi ulama itu adalah bagian dari ulil amri. Ulama di bidang bahasa Arab, ulama di bidang kedokteran, ulama di bidang sejarah, ulama di bidang astronomi, dan ulama-ulama atau ilmuwan yang pakar di bidangnya
itu adalah sumber otoritatif yang kita jadikan rujukan ketiga setelah Allah, Rasulnya, dan kemudian ulil amri. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa paradigma beragama atau proses beragama kita, kerangkanya harus mengikuti satu, merujuk pada Al-Quran, yang kedua adalah sumber otoritatif yaitu Allah, Rasul, dan pakar di bidangnya. Nah, menariknya ayat ini di kalimat berikutnya mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika terjadi perbedaan pendapat, ya, artinya ternyata Al-Qur'an itu memberi ruang kepada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu terjadi setelah ulil amri. Jadi Allah, Rasul itu mutlak ketaatannya, ya, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak. Tetapi begitu wa ulil amri dan pakar di bidangnya, itu kemudian muncul penjelasan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika terjadi perbedaan di antara ulil amri itu, di antara para ulama itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Ini dalam sejarah terlihat, terbukti bahwa memang di antara para ulama, di antara para ulil amri, di antara pakar di bidangnya itu bisa terjadi perbedaan. Karena itu ada mazhab-mazhab. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu dikarenakan itu tadi. Semuanya mencoba mengacu kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di level ulil amri, di level ulama, itu bisa terjadi perbedaan. Maka kalau terjadi perbedaan itu, kata ayat ini, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, masalahnya ketika Rasulullah sudah wafat, maka cerita, kisah, atau sunnah-sunnah Rasul itu diceritakan oleh para ulil amri, oleh para ulama di bidangnya, termasuk ulama-ulama hadis. Sehingga di dalam pemahaman hadis pun itu bisa terjadi perbedaan. Ada ulama ini mengambil hadis itu, ulama yang lain mengambil hadis yang lain lagi, ulama yang lain mengambil hadis yang lain lagi. Sehingga terjadilah ada mazhab, ada aliran, ada sekte, dan segala macam. Artinya ini sebuah realitas dan sudah diprediksi oleh Al-Quran Al-Karim. Karena itu kita harus benar nih cara memahami agama ini. Ya, jadi di level yang kedua ini kita harus mengacu pada sumber yang otoritatif secara bertingkat Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan ketika terjadi perbedaan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka ya niscaya terjadi perbedaan di dalam memahami sunnah, yaitu di dalam hadis-hadis, sehingga hadis itu ada yang tingkatannya mulai dari yang sahih sampai yang palsu. Itu karena itu tadi terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, yang menarik kemudian di bagian-bagian akhir itu, Allah kemudian mengatakan di ayat ini, ketika fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika terjadi perbedaan, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena ketika Rasulullah sudah tidak ada, itu perdebatan itu terjadi, perbedaan itu terjadi. Maka kemudian gantungannya tinggal kepada Allah wal yaumil akhir. Artinya kembalikanlah kepada Al-Quran. Kalau masih terjadi perbedaan lagi, maka wal yaumil akhir, kita akan bertanggung jawab masing-masing atas perbedaan itu ketika di hari pengadilan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian ini adalah yang terbaik, yang akan bisa menghasilkan kesimpulan yang paling baik. Ini saya lompat ya, karena beliau terlalu panjang menjelaskan tafsir. Saya coba lompat ke sini. Langsung ke sains ya, sesuai dengan bidang beliau. Kullum min indi rabbina, karena semua itu berasal balik. Paradigma beragama kita adalah mesti menggunakan akal sehat. Kalau tidak, kita akan diakal-akali.
Nah, poin yang kelima adalah seorang muslim supaya bisa mempelajari agama ini dengan baik, maka dia harus memberlakukan mekanisme keilmuan yang diajarkan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Saudari-saudari sekalian, ayat ini sangat menarik karena memberikan gambaran teknis operasional. Bagaimana proses memahami agama ini, ya, paradigma beragama itu harus dioperasionalkan seperti apa. Maka di situ Allah mengatakan, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Kita disuruh berdakwah, menyampaikan risalah, dan seterusnya. Tetapi dengan mengikuti 3 hal. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan penuh hikmah. Jadi belajar agama itu adalah belajar hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kepahaman yang mendalam. Ya, kepahaman yang sangat mendalam, hikmah. Tetapi juga bermakna hukum. Ya, kata hikmah itu satu akar kata dengan hukum. Hukum itu koridornya jelas, tegas. Hitam putih, pagarnya itu jelas. Hikmah. Tapi juga terkait dengan hakim yang harus bijaksana di dalam membangun kesimpulan atau memutuskan. Jadi proses belajar agama adalah proses belajar hikmah, di mana kita harus menggali kedalaman dengan jelas, tegas koridornya, tetapi bijak. Ya, itu satu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Harus disampaikan dengan pengajaran yang baik. Mau'izatil hasanah itu adalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Sistematikanya baik, terstruktur, jelas, ya. Teknik pengajarannya baik, sehingga mudah diterima oleh audiens, oleh orang yang mendengarkan atau melihat apa yang dia sampaikan itu. Ya, jadi mau'izatil hasanah itu diajarkan atau disarankan, diperintahkan oleh Al-Quran supaya menjadi efektif dan efisien. 2. Yang ketiga ini menarik, jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, beradu argumentasilah untuk mempelajari agama ini. Jadi nggak cukup hanya ngikuti saja. Itu nanti di ayat yang berbeda itu dikritik. Kita tidak boleh ikut-ikutan, ya, di dalam beragama ini. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 36, ya. Perintah untuk tidak ikut-ikutan dalam beragama ini. Janganlah kalian ikut-ikutan di dalam beragama ini, karena setiap pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, jadi Al-Quran melarang kita beragama dengan ikut-ikutan, dan di ayat atau di surat An-Nahl ini kemudian Allah mendorong kita untuk melakukan adu argumentasi. Belajar hikmah dengan teknik pengajaran yang baik, sistematika yang baik, dan lakukanlah diskusi untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi, ya, tabayun. Agama ini harus ditabayuni supaya kita tidak menerima secara sepihak dan kemudian manut begitu saja, ikut begitu saja. Itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadilhum billati hiya ahsan, lakukan debat, adu argumentasi, tetapi billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi. Bukan cuma hasan, baik, tetapi ahsan, lebih baik. Kenapa? Karena orang berdebat, adu argumentasi itu cenderung untuk bertengkar, ya. Bisa emosi.
Karena itu dikasih garis bawah, billati hiya ahsan, lakukan dengan sangat baik supaya tidak kontraproduktif. Nah, menarik lagi, semakin menarik adalah kalimat berikutnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena sesungguhnya Allah, dia saja yang tahu siapa orang-orang yang tersesat dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya apa? Kita ini tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Aku yang benar, kamu yang salah. Aku masuk surga, kamu neraka. Itu nggak boleh di dalam proses beragama ini. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena cuman Allah, dialah yang lebih tahu siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi saudara-saudari sekalian, inilah paradigma proses berpikir, ya, pengambilan kesimpulan, pembelajaran agama yang harus dilakukan oleh umat Islam. Kalau tidak mengikuti ini, maka hasilnya pasti tidak maksimum, ya, tidak baik, itu bisa tersesat, bisa bertengkar, bisa segala macam. Tetapi kalau mengikuti ini, maka insya Allah, Allah akan memberikan hikmah dan petunjuknya kepada kita semua. Oke, saudara-saudari sekalian, itu adalah paradigma beragama. Sekarang kita mencoba melihat paradigma berilmu pengetahuan atau sains. Ya. Bedanya apa? Ini penting kita sampaikan atau kita kaji karena di akhir-akhir ini seringkali kita mendengar bahwa agama dan sains itu adalah sesuatu yang kontradiktif, tidak bisa disatukan. Agama adalah agama berdasar keyakinan tok, gitu ya. Sains berdasarkan data-data empirik yang ini tidak bisa disatukan. Nah, itu sebenarnya salah menurut sudut pandang Al-Qur'an. Karena itu kita perlu melakukan kajian ini. Oke, saya ingin membandingkan kepada Anda, pada kita semua, bagaimana paradigma sains dibandingkan dengan paradigma agama. Oke, langsung kita jejerkan begitu supaya kelihatan, ya, bagaimana keduanya ini. Paradigma agama dimulai dengan satu adalah merujuk kepada kitab suci. Tapi paradigma sains itu tidak punya kitab suci dia. Apa yang dipelajari adalah alam semesta. Ya, jadi agama mempelajari kitab suci, sedangkan sains mempelajari alam semesta. Satu. Kebenaran agama ada di dalam kitab suci, kebenaran sains itu ada di dalam fakta alam semesta. Nah, kebenaran kitab suci dan kebenaran sains inilah yang sedang diupayakan untuk difahami oleh pengikutnya masing-masing. Ya, kalau kita mau pisahkan secara sekularistik. Yang kedua, di agama itu disarankan untuk mengambil sumber otoritatif, yaitu Allah, Rasul, dan ulil amri atau pakar di bidangnya. Di sains kedua, ya, tidak kenal Allah, tidak ada Rasul, ya, dalam konteks sains murni yang dikembangkan di Barat. Yang ada adalah yang ketiga, ulil amri atau ilmuwan. Jadi kalau di sini disandarkan kepada informasi Allah, Rasul, dan ilmuwan, maka di sains itu hanya bersandar kepada ilmuwan. Dua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran digambarkan supaya kita melakukan kajiannya itu secara komprehensif dan holistik yang mengarah kepada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau di sains, apa yang menjadi rujukan ketiganya adalah kesepakatan para ilmuwan. Bagaimana cara memahami sains ini? Memahami kebenaran fakta realitas jagat raya diformulasikan ke dalam suatu tahapan yang disebut sebagai asumsi, hipotesis, teori, dan hukum. Ya. Jadi dengan cara asumsi, hipotesis, teori, dan hukum itu kurang lebih sama dengan cara memahami kitab suci, ayat muhkamat, mutasyabihat, itu harus dipahami secara holistik.
Ya, itu karena ada keterbatasan, ya. Jadi saya belum bayar paket Zoom-nya ini yang untuk bulanan. Saya kira ditambah juga memang kondisi saya sedang kurang sehat. Nanti insya Allah videonya saya kirim via Google Drive Yulia, ya nanti tinggal dilihat. Nah, memanfaatkan waktu yang tersisa, bahan UTS kita itu dimulai dari pertama buku yang sudah saya berikan, ya buku panduan kuliah saya sudah sampaikan. Kemudian yang kedua dari bahan-bahan video, ya termasuk ini nanti saya kirim. Kemudian yang ketiga dari materi yang penjelasan yang saya berikan terkait dengan materi-materi video yang sudah ditampilkan. Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.